Nah, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di kebun TBK Indah Farm, yaitu adalah kebun kopi, pala, cengkeh. Tetapi saya akan proyeksikan kebun ini menjadi kebun durian di kemudian hari. Dan alhamdulillah, itu kita ngelihat ke sebelah sana ada pala. Nih, sudah besar. Ini ada beberapa batang pala, udah alhamdulillah. Kemudian ada batang cengkeh juga, ya kan. Ada juga beberapa pohon yang lain. Tapi kawan-kawan, pada hari ini Teddy memang akan melakukan atau menginformasikan kepada kawan-kawan, bukan mengajari ya, tapi ini adalah pengalaman yang Teddy Kurnia TGM alami, yaitu kapan sih kita melakukan pemupukan untuk pembuahan terhadap pohon durian. Nah, ini hampir di beberapa kolom komentar menanyakan kepada saya, Pak, usia berapa sih durian bisa dipupuk atau dirangsang dengan pupuk perangsang buah? Kemudian bagaimana sih tandanya kalau pohon durian itu bisa segera dibuahkan? Dan beberapa hal juga pertanyaan yang menyangkut hampir sama dengan itu. Nah, oleh sebab itu hari ini Teddy mengajak kawan-kawan untuk melihat sebenarnya sih pohon seperti apa yang secara real yang segera bisa dipupuk, melakukan pupuk perangsang buah. Nah, kawan-kawan, sebelum mengikuti itu semua, jangan lupa subscribe dan komennya, juga bunyikan loncengnya. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah cukup daripada batangnya. Jadi batang itu minimalnya itu sudah mampu menahan buah nantinya. Apalagi kalau misalnya buah seperti bawor, apalagi montong, itu buahnya yang rata-rata di atas 3 kilo ke atas. Artinya kalau dahannya masih sebesar itu, ya kemungkinan tidak akan kuat pohonnya sebesar ini. Artinya minimal dahannya adalah sebesar ini. Nah, kemudian juga itu dari masalah besaran pohon. Kemudian yang kedua juga dari usia. Kemungkinannya kalau di usia di bawah 2 tahun, bahkan di bawah 3 tahun pun, itu kemungkinannya sangat kurang baik. Walaupun kita lakukan, walaupun kita bisa paksa menjadi berbuah. Tetapi kalau kita berpikir bahwa menanam durian itu akan mendapatkan atau berharap hasil yang lebih baik, lebih banyak, artinya memang harus keadaan pohonnya harus stabil. Nah, kita lihat ke sini. Nih, ini boleh dekat ke sini, Pak. Nah, ini pohonnya sudah besar sekali. Ini pohon besar sekali. Kemudian ini percabangannya juga sudah bagus ini. Sudah horizontal. Sudah horizontal. Dan kelihatan dari sini, dari bentuk badannya tidak lagi licin. Dia sudah agak kasar. Tuh, lihat tuh. Semua batangnya nih. Ini adalah pohon sekitar 3,5 tahun. Cuman memang di awal kurang pemeliharaan sama saya. Tetapi di akhir alhamdulillah ini bagus. Dan inilah durian yang bisa kita lakukan pemupukan atau perangsangan pupuk. Nanti kan akan disampaikan pupuk apa kira-kira seperti itu. Mungkin jangan lupa ini ikuti terus sampai akhir biar tidak gagal paham, biar paham juga apa sih pupuknya untuk perangsangan buah. Nah, jadi perangsangan buah itu yang pertama adalah pohonnya minimal sudah besar ini, kira-kira sudah besar. Kemudian adalah usianya di atas 3 tahun, minimalnya di atas 3 tahun. Yang ini sudah 3,5 tahun, itu di atas 3 tahun. Nah, kemudian juga pada posisinya daunnya nih daunnya ini jangan sampai lagi ada trubus. Nah, kalau ini kan masih ada trubus ini, ininya harus sudah mekar dan sudah tua seperti ini. Jangan sampai kita lagi ada trubus seperti tadi. Kalau trubus seperti tadi, itu ada kemungkinan pupuk yang kita berikan walaupun itu perangsang, dia akan juga merangsang pertumbuhannya. Manakala merangsang pertumbuhan, buahnya tidak akan terjadi kepada pembuahan. Artinya yang pertama adalah batangnya mumpuni, cukup untuk digantuli kayak gini nih. Itu udah cukup. Yang kedua usianya. Yang ketiga posisi pertumbuhannya, dia harus betul-betul pada posisi daun tua. Jangan sampai daun muda lagi trubus. Nah, yang ketiga juga pemupukannya itu jangan sekali-kali mempergunakan pupuk yang kita sendiri tidak memahami. Seperti misalnya Paklobutrajol.
Paklobutrajol itu memang pupuk untuk khusus pembuahan. Bahkan di beberapa negara, termasuk Malaysia dan Thailand, itu sudah dipakai. Tetapi di antara kita, di orang kita, terutama saya dan bapak-bapak sekalian yang awam khususnya, itu kita tidak tahu besaran berapa kebutuhannya, berapa jauh, kemudian bagaimana caranya. Itu sangat harus detail sekali. Dan saya tidak akan mengajari hal yang seperti itu. Kita yang normatif aja, yang simple aja. Kalau dengan saya belajarnya itu adalah simple aja. Nah, ini yang kemudiannya jangan sampai di awal musim hujan. Artinya kalau sekarang ini kan bulan Desember nih saya, itu belum pas kita melakukan perangsangan terhadap pupuk karena memang curah hujan masih besar. Nah, sementara curah hujan itu harus kecil sekali pada saat kita mau melakukan pemupukan perangsangan buah. Nah, kawan-kawan, kalau memang itu semua setelah dilakukan, itu baru kita menentukan di batangnya. Artinya saya kan sudah melakukan pruning ini, pruning terhadap ranting-ranting yang tidak perlu, artinya yang harus besar-besar sekali. Nah, setelah selesai pruning, nah baru kita tentukan beberapa saat, misalnya sebulan kemudian dilakukan pemupukan. Nah pemupukan ini mungkin saya tidak secara langsung. Silahkan Bapak lihat ini bagaimana cara pemupukan di sini nih, ya. Itu lihat bagaimana cara perangsangan dan dosis pupuknya. Tetapi saya akan sebutkan aja pupuk-pupuk yang dilakukan terhadap pemupukan ini. Yang pertama adalah MKP. Yang kedua adalah KNO3 yang kristal ya, yang putih. Jangan yang merah karena ini untuk pembuahan. Dan yang ketiga adalah karateka boron. Nah, dari ketiga unsur tadi ini, NKP, KNO3 yang kristal, kemudian karateka boron, yang itu komposisinya masing-masing adalah, kalau untuk usia 3 tahun di bawah 5 tahun, itu antara 3 sampai 4 atau paling 5 sendok. Tapi saya anjurkan untuk sebesar ini, artinya itu 3 sendok saja, 3 sendok MKP, kemudian 3 sendok KNO3, dan 1 sendok karateka boron. Nah, baru nanti dimasukkan ke dalam air yang isinya 10 liter, kemudian dikocorkan di sekeliling batang pohon itu sendiri. Tetapi dengan catatan bahwa itu dilakukan 3 kali berturut-turut setiap bulan. Kalau bulan berikutnya belum ada nampak, bulan berikutnya nampak. Nah, kalau sudah ada nampak baru dihentikan. Gitu. Dan setelah itu akan tumbuh bunga. Mudah-mudahan seperti itu. Tetapi memang dengan catatan itu tidak di akhir musim hujan. Artinya menjelang ke musim kemarau. Dan saya paling bagus adalah mungkin di bulan 3, bulan 4 nanti kita akan lakukan pemupukan itu. Nah, bapak-bapak, itulah yang saya sampaikan bahwa simpel sekali sebenarnya melakukan pembuahan itu atau perangsangan pembuahan itu. Yang susah itu adalah kita melaksanakannya dan mendengarkannya. Kita sudah nggak tahu, nggak mau mendengarkan sampai tuntas. Tapi kalau Bapak hari ini alhamdulillah sampai tuntas itu mendengarkan saya. Terima kasih bapak-bapak. Saya dari Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Salam durian. Mudah-mudahan kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan hari ini mau kapan lagi? Mari kita berinvestasi menanam pohon durian agar di kemudian hari kita memiliki tanaman durian untuk pendapatan kita kemudian. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.